Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai penyusunan kertas kerja audit. Yang pertama, pengertian kertas kerja. Kertas kerja dalam laporan keuangan sama kertas kerja audit itu beda ya. Jadi kalau kertas kerja audit itu merupakan catatan yang dibuat auditor selama proses audit berlangsung dan berisi prosedur audit dan pengujian yang dilakukan, informasi dan bukti yang diperoleh, serta kesimpulan yang dibuat sejak pertama kali auditor memulai proses. Jadi kertas kerja di sini itu digunakan menjadi wadah untuk mendokumentasikan audit mulai dari perencanaan sampai dengan berakhirnya penugasan audit. Yang selanjutnya yaitu tujuan kertas kerja. Jadi tujuannya itu ada banyak. Yang pertama, untuk mendukung laporan audit. Kemudian untuk menyimpan informasi yang diperoleh. Informasi yang diperoleh ini bisa berupa informasi yang diperoleh melalui tanya jawab, penelaahan, instruksi dan arahan, analisis sistem dan proses, kemudian pengamatan kondisi dan pemeriksaan transaksi. Kemudian tujuan selanjutnya untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan temuan-temuan audit, mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan terjadi dan luasnya kondisi-kondisi yang mengandung kelemahan. Kemudian tujuan yang selanjutnya untuk mendukung pembahasan dengan karyawan operasi. Operasi kadang-kadang agak rumit dan sulit untuk diingat. Penjelasan dan bahkan yang terdokumentasi dengan baik dalam kertas kerja diberi indeks untuk mempermudah akses, bisa menempatkan auditor pada posisi yang sama dengan karyawan operasional dan memahami operasi dengan mendalam. Jadi kertas kerja yang baik bisa menjadi alat pertahanan yang baik jika kesimpulan dan rekomendasi audit dipertanyakan. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk menjadi dasar bagi penyelia dalam menelaah kemajuan dan penyelesaian audit. Kemudian untuk memberi dukungan dan bukti untuk masalah-masalah yang melibatkan kecurangan, tuntutan hukum, dan klaim asuransi. Dan tujuan yang selanjutnya yaitu untuk menjadi sarana bagi auditor eksternal dalam mengevaluasi pekerjaan audit internal dan kemudian menggunakannya dalam penilaian mereka sendiri atas sistem kontrol internal organisasi. Kemudian selanjutnya tujuannya untuk menjadi latar belakang dan data referensi untuk penelaahan selanjutnya. Penugasan audit seringkali diulang atau ditindaklanjuti. Kertas kerja yang profesional membuat audit rutin lebih mudah dan lebih efisien. Materi yang selanjutnya yaitu teknik pembuatan kertas kerja. Jadi ada 5 teknik yang bisa digunakan. Yang pertama judul deskriptif, kemudian tanda centang, yang ketiga referensi silang, kemudian pemberian indeks, dan yang terakhir keberlanjutan. Teknik yang pertama itu judul deskriptif. Jadi di sini dalam teknik ini seluruh kertas kerja harus memasukkan judul penugasan audit, judul proyek audit, judul kertas kerja, inisial yang membuat kertas kerja, tanggal penyiapan kertas kerja, sumber informasi, dan tujuan kertas kerja. Kemudian teknik yang kedua yaitu tanda centang. Auditor sering menggunakan simbol yang bervariasi untuk mengindikasikan pekerjaan yang telah dilakukan. Pada umumnya, simbol yang digunakan adalah tanda centang. Oleh karena tanda centang tidak memiliki arti khusus, penjelasan harus dibuat untuk setiap tanda centang yang muncul dalam jadwal. Kemudian teknik yang ketiga yaitu referensi silang. Referensi silang atau cross reference dalam kertas kerja harus dilengkapi dan akurat. Kertas kerja harus direferensi silangkan dengan temuan audit. Temuan audit harus direferensi silangkan dengan notisi audit dan atau laporan audit untuk mengindikasikan disposisi akhir untuk suatu hal. Kemudian referensi silang harus dilakukan pada garis tepi kerangka laporan audit. Referensi ini sudah siap untuk memberikan akses langsung ke kertas kerja. Kemudian teknik yang keempat yaitu pemberian indeks.
Jadi, sistem pemberian indeks pada kertas kerja harus sederhana sehingga bersifat lebih fleksibel. Huruf kapital harus digunakan untuk mengindikasikan setiap segmen audit dan nomor yang digunakan untuk mengidentifikasikan jadwal dalam segmen. Dan teknik yang terakhir yaitu keberlanjutan. Auditor harus menggunakan pengembangan kertas kerja sepenuhnya sebelum pelaksanaan audit, yakni bagan alir, deskripsi sistem, dan data lain yang valid. Kertas kerja yang masih berguna untuk menjadi bagian kertas kerja tahun berjalan. Kertas kerja tersebut harus diperbaharui, diberi nomor ulang, direferensikan, diberi inisial, dan diberi tanggal oleh auditor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Amar Ma'rufi akan mencoba melanjutkan presentasi dari Dipta Damayanti mengenai kertas kerja audit. Setelah kita memahami pengertian kertas kerja audit, fungsi dan tujuan kertas kerja audit, serta teknik pembuatan kertas kerja audit, saya akan mempresentasikan mengenai yang pertama, yaitu dokumentasi kertas kerja audit atau pendokumentasian kertas kerja audit. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja audit yang baik. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis kertas kerja audit. Oke, masuk materi yang pertama mengenai pendokumentasian kertas kerja audit. Kertas kerja audit harus memiliki format yang konsisten, tidak berubah-ubah, dan memiliki rujukan atau acuan yang sama, sehingga dapat membantu auditor dalam setiap penugasannya. Secara umum, auditor internal harus mengupayakan kertas kerja yang rapi, seragam, dapat dipahami, relevan, ekonomis, lengkap secara wajar, sederhana, dan disusun secara logis. Begitu mereka terbiasa dengan suatu format, auditor internal tidak harus berpikir banyak mengenai susunan kertas kerja, tetapi lebih kepada kebutuhan apa yang akan dicatat. Hal-hal yang bisa dicakup dalam kertas kerja. Yang pertama, perencanaan dokumen dan program audit. Kemudian yang kedua, kuesioner induk, bagan alir, daftar pemeriksaan, dan hasil-hasil evaluasi kontrol. Yang ketiga, catatan wawancara. Yang keempat, bagan organisasi, pernyataan kebijakan, dan prosedur, serta deskripsi kerja. Yang kelima, salinan kontrak-kontrak dan perjanjian penting. Yang keenam, surat konfirmasi dan representasi. Yang ketujuh, foto, diagram, dan tampilan grafis lainnya. Yang kedelapan, uji dan analisis transaksi. Yang kesembilan, hasil-hasil prosedur penelaahan analitis. Yang kesepuluh, laporan audit dan jawaban manajemen. Dan yang terakhir, korespondensi audit yang relevan. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja yang baik. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, menjaga kerapian kertas kerja. Kertas kerja yang rapi mencerminkan pemikiran yang rapi. Kertas kerja seperti ini memberikan kesan langsung mengenai kecermatan dan profesionalisme seorang auditor. Yang kedua, menjaga keseragaman kertas kerja. Semua kertas kerja harus disiapkan pada kertas dengan ukuran dan tampilan yang sama. Yang ketiga, menyiapkan kertas kerja agar dapat dipahami. Kertas kerja haruslah jelas dan dapat dipahami tanpa membutuhkan informasi tambahan untuk memperjelasnya. Yang keempat, menjaga kertas kerja yang relevan. Kertas kerja sebaiknya dibatasi hanya pada masalah-masalah yang relevan dan material yang secara langsung terkait dengan tujuan-tujuan audit. Yang kelima, menjaga keekonomisan kertas kerja. Auditor harus menghindari daftar dan skedul yang tidak perlu. Kemudian yang keenam yaitu menjaga kecukupan kertas kerja. Kertas kerja sebaiknya diusahakan tidak ada hal-hal yang tertinggal, tidak ada pertanyaan
yang diajukan yang dibiarkan tak terjawab. Yang ketujuh, yaitu menjaga kesederhanaan penulisan. Kertas kerja haruslah dengan mudah dipahami bagi yang menelaah. Jadi setiap orang yang membaca harus mudah memahami tulisan auditor. Kesederhanaan dan kejelasan dalam kertas kerja tidak berarti harus menggunakan struktur bahasa yang sempurna. Kalimat-kalimat ringkas tetap bisa digunakan dan menghemat waktu. Kemudian yang ke-8, yaitu gunakan susunan kertas kerja yang logis. Kertas kerja harus disusun secara paralel dengan program audit. Setiap subjek yang berbeda harus dimasukkan dalam bagian terpisah dari kertas kerja. Hubungan yang sejajar antara program dan kertas kerja akan memudahkan pengajuan selama dan setelah audit. Selanjutnya masuk materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis kertas kerja audit atau tipe kertas kerja audit. Isi kertas kerja audit meliputi semua informasi yang dikumpulkan dan dibuat oleh auditor dalam auditnya. Kertas kerja audit terdiri dari berbagai macam yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 6 tipe kertas kerja sebagai berikut. Yang pertama, program audit. Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk pemeriksaan elemen-elemen tertentu. Kemudian yang kedua, working trial balance. Working trial balance adalah suatu daftar yang berisi saldo berbagai akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom untuk penyesuaian dan pengklasifikasian kembali serta saldo setelah koreksi auditor dan akan dicantumkan dalam laporan keuangan auditan. Kemudian yang ketiga, ringkasan jurnal penyesuaian dan jurnal pengklasifikasian kembali. Jurnal pengklasifikasian kembali dilakukan untuk memastikan pengklasifikasian akun yang tepat. Misalnya akun obligasi jangka panjang yang jatuh tempo tahun depan, maka auditor harus mengklasifikasikannya kelompok kewajiban lancar. Kemudian yang keempat, daftar pendukung. Dalam melaksanakan audit, auditor melakukan verifikasi elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan. Untuk itu, auditor membuat kertas kerja yang bermacam-macam untuk mendukung informasi yang dikumpulkan. Dalam tiap elemen yang diperiksanya, auditor mencantumkan metode verifikasi, pertanyaan yang timbul, serta jawaban atas pertanyaan tersebut. Kemudian yang kelima, daftar utama. Semua informasi yang dicatat dalam daftar pendukung diringkas dalam daftar utama. Daftar utama ini merupakan ringkasan akun-akun yang saling berkaitan. Jadi, daftar utama digunakan untuk menghubungkan akun buku besar yang sejenis yang akan disajikan dalam laporan keuangan dalam satu pos. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu memorandum audit dan dokumen informasi pendukung. Memorandum audit merupakan data tertulis yang disiapkan auditor dalam bentuk naratif, misalnya komentar atas kinerja prosedur auditing dan kesimpulan yang Oke, materi selanjutnya itu tentang kelengkapan dan perancangan kertas kerja audit. Nah, di dalam kelengkapan terdapat beberapa indikator yang harus kita perhatikan. Ini untuk mengetahui dokumen tersebut itu udah lengkap belum sih gitu kertas kerjanya. Yang pertama,
Oke, materi selanjutnya itu tentang perancangan kertas kerja. Nah, terdapat 2 tahap yang harus diperhatikan dalam merancang kertas kerja gitu. Yang pertama, kita tentukan dulu indeks yang ditentukan pada kertas kerja. Teman-teman bisa dibuka bukunya halaman 170, bukunya Pak Ihda itu kan ada contoh indeks yang dapat digunakan. Itu ada indeks R untuk tahap perencanaan, L untuk tahap pelaksanaan, dan P untuk pelaporan. Sebenarnya inisial dari L, P, sama R ini bebas sih sebenarnya, jadi nggak harus pakai L, P, R, itu bisa pakai huruf apapun terserah kita. Yang penting penggunaan inisial ini nanti mempermudah kita dalam mengingat indeks yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan indeks, kita bisa membuat kertas kerja yang sesuai dengan indeks yang telah kita tentukan. Nah, setiap kertas kerja itu didesain agar sesuai dan dapat merekomendasikan setiap catatan maupun hasil analisis, sekaligus memberikan informasi yang mudah dipahami bagi pembacanya. Oke, next ada ringkasan kertas kerja. Selanjutnya ada bentuk ringkasan kertas kerja audit. Nah, setidaknya ada 5 bentuk ringkasan yang dapat memberikan manfaat bagi auditor. Yang pertama, ringkasan segmen-segmen audit. Ringkasan ini harus memiliki referensi ke dokumen pendukungnya. Jadi harus ada referensinya gitu. Yang kedua, ringkasan statistik. Ringkasan ini harus diperlukan sebagai sebuah piramid data akhir secara perlahan meluas ke beberapa schedule pengujian. Yang ketiga, ada ringkasan rapat. Nah, ringkasan ini bisa digunakan untuk mencatat hal-hal lain dengan tepat sesuai dengan apa yang mereka katakan, bukan seperti apa yang terlihat. Oke. Selanjutnya ada ringkasan program audit. Ringkasan ini bisa menjadi semacam sketsa ringkas kumulatif dari pendapat auditor mengenai operasi yang sedang mereka telah. Yang terakhir ada ringkasan temuan. Nah, untuk ringkasan temuan ini harus berisi tentang fakta-fakta yang relevan dan signifikan terkait dengan temuan auditor. Oke, slide selanjutnya tentang pemberian indeks dan referensi silang. Nah, tadi kan kita membahas tentang pembuatan kertas kerja audit ya. Sebelum kita membuat rancangan tersebut kan kita menentukan indeks dulu. Lalu sebenarnya apa sih tujuan kita memberikan indeks dan tujuan kita memberikan referensi silang? Tujuan yang pertama, untuk menyederhanakan penelaahan kertas kerja oleh penyedia. Jadi kertas kerja yang sudah disediakan tersebut bisa disederhanakan lagi dengan indeks yang telah kita buat tadi. Nah, tujuan yang kedua, referensi silang memudahkan jalan bagi auditor berikutnya yang menggunakan kertas kerja untuk penelaahan tindak lanjut. Seperti yang kita tahu, ketika kita melakukan audit, salah satu dokumen yang kita perlukan kan audit tahun sebelumnya. Dan di dalam dokumen tersebut pasti terdapat indeks-indeks gitu yang dapat memudahkan kita dalam melakukan audit gitu. Jadi tujuannya itu untuk memudahkan auditor selanjutnya dalam membuat tindakan audit atau aktivitas audit. Lalu tujuan yang ketiga, referensi silang menyederhanakan penelaahan berikutnya atas kertas kerja. Tujuan yang terakhir, referensi silang meningkatkan hasil akhir laporan audit internal.
Nah, referensi silang harus menunjukkan sumber informasi jika diambil dari kertas kerja yang lain, dan jika informasi tersebut digunakan pada kertas kerja yang lain, harus digunakan warna yang berbeda. Jadi warna yang digunakan untuk referensi silang tadi itu harus berbeda gitu. Kalau kita menggunakan dokumen yang beda, kalau kita menggunakan dokumen yang sama, itu warnanya sama. Itu untuk memudahkan auditor dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Bella Martiara. Terima kasih. Kertas kerja proforma. Jadi masalah utamanya yaitu anggaran dan schedule seringkali digabungkan karena auditor ingin menghemat penyajian kertas kerja. Nah, menyadari masalah ini, beberapa organisasi audit telah membuat aturan kertas kerja yang mengandung informasi standar yang mengingatkan auditor akan hal-hal penting yang akan dicakup dalam audit. Sebuah organisasi audit membuat semacam kertas kerja proforma yang bisa membantu. Selain itu, dibuat pula format untuk program audit. Setiap lembar program terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama, memberikan ruang untuk tujuan audit. Bagian kedua, memberikan ruang untuk langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan menggunakan format ini, auditor harus menyatakan apa yang ingin mereka capai dan langkah-langkah yang mereka ambil. Selanjutnya, lembar kerja audit berisi 3 set komentar naratif. Ketiganya diberi judul, yaitu tujuan kerja, pekerjaan yang telah dilakukan, dan apa yang disimpulkan auditor. Jadi, auditor dipaksa untuk menunjukkan alasan mereka mengambil langkah-langkah tertentu, apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan, dan apa opini auditor. Lembar proforma terpisah digunakan untuk wawancara. Judul setiap lembar berisi informasi orang-orang yang diwawancarai, yaitu nama mereka, jabatan, dan fungsinya, dan juga berisi lokasi wawancara, tanggal dan waktu mulai atau berakhir. Lembar tersebut memiliki judul catatan wawancara dan hal-hal penting untuk diperhatikan. Lembar catatan untuk pertemuan audit final berisi lokasi, tanggal dan waktu mulai atau berakhir, kemudian orang-orang yang hadir, dan catatan diskusi. Setiap organisasi audit yang menggunakan kertas kerja proforma harus membuat format yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Format tersebut haruslah membantu dan tidak membatasi. Format tersebut akan menuntut auditor dan meyakinkan bahwa semua hal-hal signifikan telah mencakup bahwa auditor tidak hanya melakukan hal-hal rutin karena lembar kerja proforma menuntutnya. Bila digunakan dengan tepat, kertas kerja seperti ini akan bermanfaat, memastikan cakupan yang layak, dan menghemat waktu. Otomatisasi kertas kerja Bank Nasional. Salah satu bentuk praktik inovasi dalam audit internal adalah otomatisasi dalam operasi audit internal. Media pengoperasian proses ini bernama Lotus Notes. Ada 10 karakteristiknya. Yang pertama, refleksi informasi, yaitu memungkinkan auditor memiliki salinan basis data dan kertas kerja yang diperbarui tanpa harus kembali ke kantor, dan juga menghasilkan penelaahan kertas kerja yang tepat waktu. Kedua, standarisasi, yaitu kertas kerja diformat terlebih dahulu dan kertas kerja administratif diatur terlebih dahulu. Tiga, kenyamanan, yaitu menghilangkan kebutuhan mencari bagian kertas kerja secara manual menggunakan penyaring Lotus Notes. Yang keempat, referensi dokumen, yaitu penghubung elektronik yang secara otomatis membawa auditor dari satu kertas kerja ke dokumen lainnya dan kembali lagi. Yang kelima, tampilan, memungkinkan auditor dan penyelia melihat keseluruhan audit pada suatu waktu dengan memberikan tampilan basis data dokumen, kertas kerja tahun ini, kertas kerja permanen, dan format temuan. Yang keenam, pencitraan, yaitu memungkinkan digunakannya media non-elektronik menjadi kertas kerja otomatis melalui alat pembaca optik. Yang ketujuh, komunikasi, yaitu surat elektronik note bisa terhubung dengan PC, LEM, dan sistem surat elektronik. Yang kedelapan, menjadi alat kontrol. Kertas kerja disimpan
pada satu atau lebih wadah penyimpan server. Yang kesembilan, integrasi aplikasi, yaitu lingkungan kertas kerja otomatis tidak berarti menghilangkan atau memodifikasi aplikasi yang sudah ada. Yang terakhir, pengamanan hak akses, yaitu melalui hak akses hanya orang-orang tertentu yang perlu membaca, mengedit, atau menghapus kertas kerja yang bisa melakukannya. Kertas kerja elektronik. Penggunaan kertas kerja elektronik membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan fleksibilitas pendokumentasian. Kertas kerja yang dihasilkan sistem memungkinkan kapasitas yang lebih besar untuk menelaah dan mengubah rancangan. Kemudian, pengembangan yang lebih cepat saat digunakan dengan perangkat teknik audit berbantuan komputer dan rekayasa sistem berbantuan komputer dan membuat pendokumentasian menjadi lebih rasional. Nah, kertas kerja elektronik ini dapat berupa pita kaset, cakram, disket, film, atau media lainnya. Nah, saat ini telah berkembang teknik seperti auditor berbantuan komputer atau computer assisted audit teknik, kemudian rekayasa sistem berbantuan komputer atau computer aided system engineering, dan perangkat lunak atau software working papers. Contoh-contoh kertas kerja. Teman-teman bisa buka di buku Sawyer halaman 378 sampai 392. Nah, di situ ada contoh tampilan 9 strip 2 sampai 9 strip 11. Merupakan contoh bagian kertas kerja yang formatnya bisa digunakan dalam setiap audit operasional dan kertas kerja terkomputerisasi. Tampilan 9 strip 2. Contoh kertas kerja pengeluaran. Pada contoh kertas kerja pengeluaran ini berisi tentang informasi umum, tujuan, ruang lingkup, temuan, opini, dan rekomendasi. Pada bagian informasi umum akan ditemukan tujuan aktivitas, informasi latar belakang, dan pembahasan. Lalu sistem kontrol. Yang pertama yaitu untuk memastikan keakuratan gambar. Setiap gambar akan diverifikasi oleh seorang pemeriksa menggunakan warna pemeriksaan yang berbeda. Kuning menunjukkan akurasi, merah menunjukkan adanya kesalahan. Bagian selanjutnya yaitu ruang lingkup. Pernyataan ruang lingkup menunjukkan sumber informasi atau catatan yang digunakan dalam pengujian dan teknik pemilihan sampel yang digunakan. Di sini ruang lingkupnya yaitu kami mengambil sampel berdasarkan pertimbangan untuk penelaahan awal atas gambar yang dikeluarkan selama setengah tahun. Bagian selanjutnya opini. Opini ini mencakup semua temuan dan berisi penilaian auditor mengenai temuan-temuan. Ini di sini ada opini proyek A yaitu kontrol atas akurasi, kesesuaian dengan spesifikasi dan jadwal tidak memadai. Proyek B kontrol memuaskan. Proyek C kontrol atas jadwal tidak memadai. Tampilan 9 strip 3 yaitu bagian organisasi pengujian. Pengujian ketepatan waktu, pengeluaran serta kecukupan pemeriksaan dan persetujuan gambar contoh. Di situ ada bagian organisasi. Tampilan 9 strip 4 bagian alir. Terdiri dari administrasi, kelompok pembuat, pemeriksa gambar, tempat pemberian gambar, dan gambar. Kelompok pembuat ke bagian administrasi untuk mencatat nomor gambar dan melakukan tindak lanjut. Setelah itu, gambar yang sudah selesai dibuat tampilan 9 strip 5 yaitu ringkasan pengujian. Sebelum mengerjakan tampilan 9 strip 5 itu, teman-teman harus mengerjakan dulu tampilan 9 strip 6 karena tampilan 9 strip 5 itu merupakan ringkasan pengujian dari tampilan 9 strip 6. Oke, langsung saja. Di sini ada populasi gambar yang dikeluarkan 6 bulan terakhir. Pada proyek A ada 150, proyek B ada 130, proyek C ada 140. Jadi total ketiga proyek itu ada 420.
Selanjutnya sampel. Sampel ini dipilih melalui pertimbangan, dipilih secara acak melalui pengambilan sampel. Di sini masing-masing proyek itu diambil 20 sampel, jadi total keseluruhannya ada 60. Terus keterlambatan. Untuk keterlambatan, teman-teman bisa melihat data di tampilan 9-6 di bagian keterlambatan yang jumlah hari. Dan di sini terlambat 10 hingga 20 hari pada proyek A dan B tidak ada, pada proyek C 2, jadi totalnya ada 2. Tampilan 9-6 yaitu daftar masalah. Di sini menekankan pada kekurangan-kekurangan yang ada. Untuk mengerjakan tampilan 9-6, teman-teman harus melihat tampilan 9-7 sampai tampilan 9-9 pada masing-masing proyek A, B maupun C. Nah, di sini ada keterlambatan. Untuk proyek A ada 5 keterlambatan. Caranya melihat proyek terlambat atau tidak, teman-teman bisa melihat keterangan. Di situ ada keterangan gambar yang terlambat dan diperiksa. Pada gambar proyek A itu A-1219 itu terlambat 45 hari. Perhitungannya yaitu 65 hari dari jumlah hari antara estimasi dan realisasi dikurangi dengan 20 hari yang dianggap sebagai waktu standar. Selanjutnya perhitungannya juga sama. Untuk proyek B tidak ada keterlambatan. Untuk proyek C ada tampilan 9-10 dan tampilan 9-11 pada halaman 392 itu menggambarkan tindakan perbaikan yang didokumentasikan di akhir kertas kerja. Di sini tampilan 9-10 kepada administrator proyek A. Dari kepala proyek A, hal kantor atas gambar pemeriksaan persetujuan tindak lanjut. Audit atas operasi kami menunjukkan bahwa beberapa gambar lolos dari pemeriksa. Beberapa gambar tidak memiliki semua persetujuan yang dibutuhkan. Materi selanjutnya adalah menulis di kertas kerja saat audit berlangsung. Nah, auditor internal ini mungkin akan merasa ragu untuk mampu menulis kertas kerja jika berada di bawah tekanan secara terus-menerus. Nah, untuk mengatasi masalah ini, rahasianya adalah menulis kertas kerja saat melakukan pekerjaan lapangan. Nah, jika pengorganisasian pekerjaan lapangan baik, maka dapat membantu auditor dalam membuat kertas kerjanya, sehingga meringankan beban si auditor internal tersebut. Yang selanjutnya adalah penyimpanan kertas kerja. Bila audit lanjutan atas sebuah operasi telah digunakan, auditor harus membuat keputusan mengenai apakah kertas kerja tersebut yang sebelumnya digunakan akan disimpan atau dimusnahkan. Nah, keputusan tersebut disetujui oleh penyelia mereka. Jika kertas kerja tersebut tidak digunakan lagi, maka harus dibuang. Tetapi bila kertas kerja tersebut mengandung dokumentasi atau bahan-bahan lainnya yang akan terus digunakan, maka bagian kertas kerja tersebut harus dibawa ke kertas kerja pada tahun ini atau tahun yang selanjutnya. Nah, beberapa kertas kerja mengandung informasi yang akan terus digunakan, yang biasanya disebut dokumen permanen. Yang selanjutnya adalah kepemilikan kertas kerja. Milik siapakah kertas kerja tersebut? Apakah milik manajemen, atau pemegang saham, atau departemen audit internal?
Biasanya, pada banyak kasus, tulisan yang tertera pada akta perusahaan, undang-undang, dan akta audit akan menentukan hal ini, menentukan siapakah yang memiliki kertas kerja tersebut. Nah, untuk kertas kerja atau dokumen yang bersifatnya permanen yang disimpan oleh auditor dapat dimiliki oleh SKAI, Satuan Kerja Audit Internal atau manajemen organisasi, tergantung dari kebijakan organisasi tersebut. Nah, pernyataan kepemilikan atas kertas kerja dan dokumen permanen biasanya dinyatakan dalam piagam audit yang disusun oleh audit internal dan disahkan oleh manajemen puncak organisasi. Kerahasiaan kertas kerja dan pihak-pihak yang dapat mengaksesnya perlu ditetapkan dalam piagam audit. Misalnya, kertas kerja dapat diberikan kepada pengadilan atau permintaan pengadilan. Namun, untuk hak pihak luar terhadap kertas kerja audit internal, ini belum ada hukum yang menetapkan dengan jelas. Dalam beberapa kasus, kertas kerja audit internal harus diserahkan ke kantor pajak atau IRS. Dalam perkara US versus Powell tahun 1964, pengadilan ini memutuskan pengujian 4 hal untuk menentukan kapan penyerahan ke IRS ini harus dilakukan. Yang pertama, investigasi tersebut tujuannya sah. Yang kedua, permintaan tersebut memang relevan. Yang ketiga, informasi tersebut belum menjadi milik IRS. Dan yang terakhir, tahapan administratif dalam aturan pajak telah diikuti. Keputusan pada kasus Powell yang sebelumnya, yang diperkuat pada keputusan pengadilan, juga terjadi pada beberapa kasus lain. Namun, juga melibatkan pemerintah sebagai penuntut. Di sini ada 4 kasus yang disebutkan. Yang pertama, US versus Noal pada tahun 1978. Lalu ada kasus US versus Laceway Transportation Corporation pada tahun 1981. Lalu ada kasus Start versus US pada tahun 1987 dan ada kasus US versus Abrahams pada tahun 1990. Mohon maaf tidak saya jelaskan secara rinci untuk menghemat waktu. Teman-teman bisa baca di buku halaman 394 sampai 398. Di situ dijelaskan kasusnya secara rinci. Silakan teman-teman menyimak bukunya masing-masing.